Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan selamat bergabung di kelas belajar mengajar belajar SKP ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai saya ingin mengajak teman-teman mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat kesehatan yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul hari ini melakukan sharing tentang SKP dan Dupak. Kemudian tak lupa juga kita senantiasa selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sering-sering bersalawat kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaatnya suatu saat nanti. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya lagi seperti di sebelum-sebelumnya, apakah voice saya dan layar yang terbagikan ini jelas nampak nggak? Jelas. Oke, jelas. Oke. Jadi untuk tema hari ini seperti yang saya sudah janjikan di grup ya, via grup. Mana nih grupnya? Temanya itu lupa saya temanya. Yang kita mau bahas mana nih? Kak, temanya review SKP dan Dupak ya, seperti video belajar sebelumnya. Kemudian ada bagaimana sih melakukan pembuatan Dupak usulan untuk penyelesaian ijazah, kemudian menampilkan seluruh kegiatan tanpa kelebihan angka kredit ya. Kemudian ada yang disebut angka pemeliharaan dan tanya jawab. Nah, untuk yang pertama langsung saja saya mulai review SKP-nya ya. Mudah-mudahan yang bersangkutan ada ini. Atau kalau tidak yang bersangkutan tidak ada, mudah-mudahan videonya bisa dilihat berikutnya nanti. Nah, untuk di sini ada sudah punya Mbak Tantri. Mbak Tantri ini seorang perawat ya, kategori terampil di tingkat masih di tingkat terampil juga. Oke. Punya Tantri ini sekarang dia punya ngumpulin angka kredit ya, dia sudah kerjakan, sudah keluar paknya sebesar 75 ya. Jadi kalau sudah keluar pak atau sudah keluar SK-nya, nanti lihat SK-nya nanti langsung dicantumkan di sini harganya berapa. Nah, ini kebetulan dia punya 75,5. Kemudian berarti ini sisa kalau dia mau 2C, kalau dia mau ke 2D ya, ini ya 2C ke 2D ya. Ke sini targetnya itu 80 dia harus kejar, berarti sisa 5 ya. Sisa 5 berarti dalam pembuatan SKP-nya dia boleh mengejar 5 tadi tanpa harus melihat di sini ya, karena kalau melihat di sini itu sangat kecil ya. Jadi tidak lagi berpatokan di sini. Berbeda kalau umpamanya dia ngentrikan di sini 80 di awal pertama kali dia bikin, maka patokannya itu bisa ngelihat di sini. Kalau ngelihat di sini karena terbaginya 2,5 tahun, maka ini hasilnya 1,7 ya. Jadi kita tidak berpatokan lagi kalau sudah membuat pak ya. Kalau sudah membuat pak seperti ini sudah terbit, jadi tidak berpatokan di sini, tinggal hanya mengurangkan dari 80 dikurangi ini, jadi targetnya sekitar 4,5 ya. Nah, 4,5 ini bisa dikejar 4,5, bisa juga patokannya berdasarkan pasal 20 dibulatkan menjadi 5 atau sebesar 30% 150% ya, berdasarkan pasal 30-nya. Jadi ini salah ya. Salah kali di rumusnya. Jadi ini tinggal dikalikan 5. Ini sudah pernah saya bahas juga caranya di video sebelumnya. Jadi caranya ini 5 ini dikalikan 150. Nah, bisa langsung mengejar 7,5 ya. Bisa mengejar 7,5. Bisa juga langsung mengejar 7,5 seperti ini dalam kurun waktu 1 tahunnya. Nah, langsung kita lihat, cek ke SKP-nya Mbak Tantri ini. Oke, masih loading. Oke, udah.
Oke, ternyata dia ngejarnya memang 7, ya. Tapi ini kelebihan besar ya, 0,3, lebih besarnya 0,3. Jadi minimal 7,5 di sini ya. Jadi ini harus dirubah lagi. Ya. Jadi catatan ini buat Mbak Tantrinya ya. Ini harus dirubah 7,5 di sini, tidak boleh lebih daripada 7,5. Kemudian saya coba periksa langsung di pengukuran ya. Ngeceknya di sini enaknya. Oke, targetnya 7,8 dan ternyata yang di-entrykan sebesar hasilnya 6,2, nggak ada masalah ya. Karena target minimalnya hanya 4, sekian agar terpenuhi angka kreditnya. Di sini oke, sudah bagus semua di sini cara ngisi ini. Jadi ini di bawah di atas 76 ya. Oke, kita coba cek di tiap bulanannya. Oh, dia malah ternyata mungkin Mbak Tantri ini kenapa ada penyelesaian ijazah ya? Mbak Tantrinya ada nggak ini? Nggak ada ya? Oke, jadi kalau ijazah itu nggak dientrikan di sini ya. Ijazah itu nggak usah dientrikan di sini, ini 0. Di delete aja. Di SKP-nya saya cek. Oke, tidak ada. Oh, ini jangan kemudian tadi ini jadi saya kembalikan ini ya ke rumusnya. Jadi jangan mengentry manual di sini ya. Saya rasa dia ngentry manual karena ingin memunculkan di sini. Yang jelas intinya kalau ijazah jangan ngentry di bulanannya. Kalau tidak ingin, bukan untuk dalam hal penyesuaian ya. Caranya nanti penyesuaian ada sendiri caranya. Jadi jangan entrykan di sini. Jadi nanti ini di skip ya. Kalau baru terangkat dari D3 belum melakukan penyesuaian, jadi harga ijazah itu sudah nanti sudah include di sini di dupaknya ya. Nah, ini langsung otomatis di sini ya muncul. Nah, ini kalau di filter seperti ini. Oh, karena ini mungkin dia ingin menampilkan semua. Oke, nggak masalah. Oke. Jadi kita langsung bahas sambil review, jadi langsung bahas bagian yang menampilkan seluruh kegiatan pada dupak tanpa kelebihan AK ya. Jadi caranya kalau menggunakan aplikasi saya itu, jadi ini harus dimunculkan semua dulu nih, Pertama-tama harus dimunculkan semua dulu seluruh kegiatan yang kita tidak kerjakan. Itu pertama-tama harus dinolkan dulu. Jadi caranya sebelum ngisi ini ya, sebelum ada isian seperti ini, caranya ini diblok dulu semua. Blok semua dulu setiap bulannya, kemudian delete. Ya, delete angkanya supaya nanti tidak ada muncul volume kegiatan di sini ya. Jadi contohnya di sini tadi saya lihat, nah ini ada volume kegiatan. Ini kalau di hasil dupaknya ini pasti nilainya muncul nih, kelihatan ini. Nah, ini padahal tidak ada kegiatan ya, kosong kegiatannya. Jadi ini harus di delete ini. Kalau nggak di delete, harga yang ada di sini ya, akan muncul di dupak nantinya. Oke. Jadi ini harus clear dulu, dibersihkan seperti ini. Nah, ini juga ya. Ini karena bekas sampel ini. Oke, sama dengan ini juga harus di delete juga. Nah. Kemudian ini juga ada kegiatan yang tidak dilakukan ya, tidak masuk dalam hitungan. Nah, ini muncul angka kredit. Makanya di dupak itu pasti nilainya besar. Ya. Nah, ini harus di delete juga. Seperti ini. Ya, jadi intinya kalau menggunakan aplikasi saya itu, kalau tidak mau muncul di dupaknya ya harus di delete. Ya, seperti itu. Nah, jadi contohnya ini tadi. Nah ini ya, kegiatan ada ini ada kegiatan padahal tidak masuk dalam hitungan ya, dilakukan, jadi muncul kegiatan nih, angka kredit. Nanti angka kreditnya pasti besar di sini, ujung-ujungnya ke bawah nih. Nah, pasti ujung-ujungnya besar. Nah, ya kan. Jadi yang dalam baru semester pertama dia sudah ngumpulin 12,6 padahal targetnya cuma 4. Jadi ini angka kredit baru ini berdasarkan dari rekap semester pertama ya, dari sini. Nah,
Jadi teman-teman bisa juga ngecek kalau sudah terlanjur diisi, bisa juga ngecek lewat di kegiatan semesterannya ini. Teman-teman bisa ngecek di sini ya. Di kegiatan mana sih muncul kegiatan. Jadi contohnya ini. Di kegiatan ini di bulan hampir semua di setiap bulannya ya, bulan Januari sampai bulan Juni muncul semua kegiatan. Jadi teman-teman harus flashback ke bulan 1 sampai bulan 6 sini untuk mendelete kegiatan yang ada ini. Ya. Jadi sama, nah ini juga. Nah, kecuali kalau teman-teman bisa melobi ke tim penilainya, Pak nggak usah dimunculkan semua dong anunya kegiatannya karena makan kertas. Nah kalau deal seperti itu nggak ada masalah karena aplikasinya ini mampu mengabaikan hitungan ini. Ya, aplikasinya ini mampu mengabaikan hitungannya ini. Jadi kalau di filter dia tidak akan terhitung ini, secara otomatis tidak akan terhitung. Ya, seperti ini ya. Nah, langsung berkurang nih kegiatannya. Sama dengan di sini nih, kita tes di sini ya 12, sekian. Kalau kita filter di sini dia mampu men-skip seluruh nilai-nilai yang kita tidak perlukan, yang kita tidak butuhkan itu tidak terhitung. Ya, jadi aplikasinya seperti itu. Nah, langsung turun. Ya. Nah, makanya di grup kemarin saya di grup umum kalau nggak salah, kalau mau menggunakan aplikasi saya jadi harus clear semua dulu di setiap bulanannya kegiatannya, nggak ada bekas-bekas angka yang telah digunakan ya. Jadi sebelum menggunakan di-clearkan semua dulu, dibersihin semua dulu, baru di-entrykan, baru kemudian di dupaknya boleh deh dimunculin semua kegiatannya ya, kecuali umpamanya ya, yang seperti saya katakan tadi, kalau bisa ngelobi ke tim penilainya nggak usah dimunculin semua, maka nanti aplikasinya sanggup menghitung, jadi men-skip angka yang tidak diperlukan itu mampu dia skip ya, seperti itu. Mungkin cukup ya untuk Mbak Tantrinya, kayaknya orangnya nggak ada ini. Jadi mungkin itu ya Mbak Tantrinya, kalau ingin menampilkan seluruh kegiatan ya resikonya tiap bulan harus di clean, dibersihkan dulu satu-satu ya kegiatan yang tidak nilai-nilai pada kegiatan yang tidak diperlukan itu di delete ya, kecuali tim penilainya oke nggak apa-apa yang kegiatan yang dimunculkan aja yang kegiatan yang diperlukan aja yang dimunculkan ya nggak masalah, tinggal memfilter di sini aja ya. Oke, selebihnya ada yang mau login masuk lagi, selebihnya di mana ya? Selebihnya nggak ada masalah ya, karena di sini saya lihat hasil nilainya 80 semuanya nggak ada masalah. Kemudian di semesternya di dupaknya juga nggak ada masalah ya. Saya cek di sini. Oke, nggak ada masalah ya. Ini sudah ada orangnya nggak Mbak Tantrinya nih? Nggak ada ya. Oke, mudah-mudahan Mbak Tantrinya bisa lihat nanti YouTube-nya ini. Jadi itu ya saran saya tadi. Kemudian kita ke punya siapa ini? Mbak Nureni. Ini ada orangnya nggak? Ada orangnya ya? Ada. Oke. Mbak Nuraini ini sekarang dia 3A, kemudian mau ke 3B ya Mbak ya? Iya. Oke, ahli bidan ahli. Tiga A ke 3B, ngejarnya ke 150. Oke. Ini udah cukup benar ya, jadi periode periode tahunnya, pemilihan tahunnya sudah benar pas 2,5 tahun ya. Jadi bisa mengambil 18,44 ini, bisa juga ambil maksimal 18,75. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke SKP-nya. Oh, ini kenapa terlalu tinggi ini, 92 angka kredit. Kegedean ya.
ya. Jadi ini dikoreksi lagi harga ininya, angka kreditnya yang mau dituju ya, ini 92, padahal apa namanya, maksimalnya itu 18,75 ya untuk di ahli pertama ya. Ini sesuai pangkatnya 18,7,5 paling tinggi, paling banyak. Kalau mau ngikutin ini juga nggak apa-apa sasarannya, kalau mau ngikutin ini juga nggak apa-apa ya. Dibuat berdasar angka kredit yang mau dikejar itu sebesar ini ya, selama 2,5 tahun. Jadi ini juga harus 18,75 ya. Jadi uraian tugasnya di sini dipilih lagi deh, di filter lagi. Saya 18,49. 18,49, ini kok 92, ada yang aneh ini kayaknya. Ini benar punyanya nggak ini? Di sini ada 18,49 Pak. Oh gitu. Iya. Ntar dulu, ini benar nggak namanya Nuraini AMD Cup? Iya. Benar. Nur Aini. Atau saya salah download? Akunnya mana sih? 18, oke. 49. Mungkin saya salah download ya. Ada ngirim 2 kali kah? Sekali aja. Sekali aja, oke. Oke, ternyata orangnya meralat. Oke, nggak apa-apa. Kemudian, oh padahal ini sudah pakai yang premium, tanggalnya kok nggak aktif ya? Oh, yang itu. Ya, saya aktifkan cuma di belakang-belakang. Yang Oktober, November, Desember. Oh jadi mulainya ntar, saya belum lihat secara keseluruhan. Periodenya benar nggak? Jadi Januari sampai Desember ya, benar nggak? Nah, ini periode Periodenya. ya, Oh, yang mau dibuat ini mulai dari. yang saya kirim itu Oktober dan dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Oke, jadi di sini entrikan Oktober ya. Sini entrikan Oktober, yang Januari ini ganti Oktober nantinya. Jangan Januari. Salah download mungkin Pak. Ah, salah download Ini saya. yang sebelumnya nih, yang pekan lalu. Oh, ini Iya. pekan lalu. Oke, salah download. Saya skip dulu ini. Mana ini? Ini akunmu yang mana di sini nih? Ayo Mbak, yang mana akunnya? Yang mana ya? Yang mana yo? Ayo akunnya sendiri. Ini saya perbesar layarnya biar kelihatan nih. Terlalu banyak yang nge-WA ini, banyak grup juga. Aduh. Ayo, mana yo? Coba kirim ulang deh. Saya tunggu. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Oke, sambil menunggu eh, Mbak Nureninya, saya cari file dulu. Vezi boleh Kak? Ya ya. Vezi, oh Vezi. Kak. Oke, Iya. Vezi. Masih. Ya. Kita langsung beralih ke Vezi dulu ya. Oke. Sini sudah punya ada Mbak Vezi, sama dengan yang tadi dari 2C mau ke 2D ya, dengan tingkat kategori terampil ya. Kemudian nah di sini angka kreditnya 62. Kemudian oke. Jadi sama dengan tadi penjelasannya. Oke, tolong voice-nya mantul. Jadi ini sama voice lagi. Sama angka penjelasan sebelumnya, bisa ngejar 6,9, bisa ngejar ke 7,5 ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita beralih, oke, dia ternyata 7,2. Jadi bisa diambil 7,2 atau 7,5 nggak masalah ya.
Oke, ini udah benar caranya. Oke, sebelum saya simak tadi di database-nya. Ini benar nggak ini dari Januari sampai Desember periodenya? Bener Kak? Oke, benar. Iya, benar. Oke. Kemudian ini udah benar cara ngisinya ya. Cara ngisinya udah benar. Kemudian saya langsung cek ke bagian pengukuran. Jadi saya ngeceknya di sini jangan sampai ada di bawah 76. Oke, ini rata-rata 90 91. Oke, udah benar. Seratus. Oke, benar. Kemudian saya ngecek ke tiap bulanannya. Oke, ternyata juga ngikutin saran saya. Jadi rata-ratanya dia sudah bikin apa ya? Secara mandiri seperti ini. Jadi ini ya, ini udah bagus. Jadi ini per bulannya. Nah, ini target hariannya ya, rata-rata 1. Oke. Bagus. Hampir kurang lebih sama ya. Oke, bagus. Bulan berikutnya lagi. Oke. Sip. Jadi saya Kak, skip. izin bertanya Kak. Ya, bertanya. Silakan. Untuk di bulan Maret itu kami ikut Latsar Kak. Latsar, oke. Maret. Ya. Apakah enggak apa-apa di bawah target? Itu targetnya itu harusnya kan 15. Itu cuma tercapai 11. Karena memang enggak masuk kerja kan Kak. Iya. Atau disiasati aja atau ngikuti harus cukup 15 gitu nah Kak. Mohon maaf Kak. Oke. Nggak ada masalah. Jadi ya, saya langsung jawab aja ya. Jadi di sini ngikutin prajabatan ya istilahnya. Jadi nggak ada masalah ya. Di sini umpamanya di sini 11, seharusnya targetnya 15, nggak ada masalah. Seperti ini ya. No problem kok. Yang penting kan intinya di apa namanya? Total hasil akhir di SKP-nya itu tidak jauh ya, tidak jauh. Nah, ini rata-rata 91, 90, ini udah cukup bagus. Ya, udah bagus banget ini. Di sini 72 angka kreditnya, 7,22, di sini 7,00, udah bagus banget ini. Nggak, artinya tidak jauh dari angka kredit yang mau dikejar, yang mau dicapai. Nggak ada masalah ini. Kemudian apalagi yang mau ditanyakan, mumpung ditampilkan nih. Ini udah bagus semuanya ya, nggak ada masalah ya, udah bagus semua ini saya lihat. Oke, udah benar cara kerjanya, berarti udah paham nih bikin SKP dan Dupak. Insya Allah sedikit-sedikit Kak Ya. Tapi butuh bimbingan masih Kak. Oke, nggak ada masalah, tapi saya rasa ini kalau sudah jadi seperti ini berarti udah paham nih. Tinggal pemahaman tambahan aja mungkin ya. Jadi sering-sering pantau percakapan yang ada di grup ya. Oke. Untuk memunculkan judul Kak, mohon maaf Kak. Oh ya, judul. Memunculkan judul habis itu menghilangkannya lagi Kak. Menghilangkan lagi. Oke. Kalau di view split itu dia muncul habis itu menghilangkannya nggak bisa Kak. Nggak bisa. Kurang simsalabim berarti. Padahal di kalau nyimak video kemarin sebetulnya ada, tapi nggak apa-apa, saya bahas lagi di sini. Jadi kayak seperti ini ya. Ini kan di split. Nggak paham. Oke, nggak paham. Jadi ini contohnya ya kan, ini artinya ini dalam kondisi split. Ini dalam kondisi nggak usah ini deh. Pakai ini aja yang di Dupak. Oh, ini ya. Oh, ini yang mau dihilangkan ceritanya ini. Seperti ini ya. Oke, contohnya ini yang mau dihilangkan nih. Jadi kondisinya seperti ini. Ya, kalau mau menggunakan split, ya catat ya, ambil pulpennya. Jadi klik ini nih, ada view. Ya, ini kan home, ada home. Kemudian di sini ada view. Ketika udah menuju view, nah ini di sini ada split. Cuma sebelum menekan split, ini kursor ini harus ditempatkan di mana yang kita mau. Jadi kalau umpamanya nempatkannya di sini, kemudian kita split, nah layarnya akan seperti ini. Ada persimpangan seperti ini. Jadi kalau digesek, kemudian klik freeze vanes ya, dari split tadi, kemudian freeze vanes. Nah di sini
tetap terjadi persimpangan. Jadi artinya gini, kalau kita scroll ke atas seperti ini, maka dia akan splitnya seperti ini ya. Split itu kalau di bahasa Indonesia kan tergelincir ya, modelnya seperti itu. Dia tergelincirnya ke atas seperti ini. Nah, kalau kemudian kita ini saya mentokkan ke sini. Nah, dia kan seperti ini. Nah, jadi ini tetap tampil, layarnya ini tetap tampil, layar atas ini juga tampil. Jadi dalam bentuk persimpangan seperti ini. Ya, tergantung kondisi di mana kita mau letakkan mouse-nya tadi, kursornya tadi. Kalau kita mau menghilangkan ini, mau mengulang, bisa juga langsung di sini aja unsplit ya, kita ya, hilangkannya. Jadi muncul lagi semua seperti ini. Ya. Nah, oke. Jadi kita kalau mau ulang, mau memperbaiki kondisinya tadi lagi, kita tekan lagi di sini ya. Klik di sini, di ujung sini. Jadi yang layar ini aja yang istilahnya yang nongol ya. Yang ini layar yang ada di sini nggak muncul ya. Jadi tekan split ya, udah tekan mouse-nya di sini, split, kemudian freeze vanish. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Saya tekan. Maaf Kak. Kalau untuk judul kan kalau di print dia muncul yang itu, kalau gimana Kak? Kalau mau ngelihatnya. Jadi kemarin nyari sudah nggak nemu, kalau kemarin nyarinya yang di YouTube itu. Nah, yang kayak di atas ini kan ada tuh. Dia ada yang nggak muncul, kalau di print aja baru muncul. Ya sama dengan tadi. Dia pakaiin script tapi ngilanginnya lagi nggak tahu. Ya itu tadi caranya udah saya tunjukin. Masih kurang paham. Iya. Aduh. Nah, contohnya ini kan, ini layarnya muncul semua ya. Layarnya muncul semua nih. Mau ngilangin yang ini aja kan? Oke. Jadi caranya ya saya pelan-pelan. Jadi kita scroll dulu sampai ke atas seperti ini, mentok. Nah, mentok sampai di sini. Ini ada ini. Ini baris ini A B C D ini. Kemudian nomor butir kegiatan ini mentok sampai ujung atas di sini. Oke, mentok sampai sini. Ya. Rataan atas di sini ya, mentok. Kalau sudah mentok rataan atas di sini, nanti yang mouse-nya ini, yang bergerak ini, klik di sini ya, A ya, kolom A sini, klik di sini, 21, klik di sini, bagian pendidikan, klik sini, kemudian tekan split, kemudian di freeze vanish, kemudian tekan lagi freeze vanish-nya ini, pilih ini. Udah. Kalau udah. Jadi layarnya ini walaupun di scroll ya, saya kesampingkan ini. Nah, udah mentok. Terima kasih Kak. Ya. Nanti di view baru nongol nih. Oke, paham ya caranya ya? Oke. Ya, mulai paham Kak. Mulai paham. Mudah-mudahan dicatat nih. Jadi sering-sering aja utak-atik, nanti ketemu sendiri kok itu. Nilai itu enggak ketinggian Kakak? Apanya? Dinilainya. Semesternya kan ini. Kalau ini kan nggak ada, sebetulnya nilai yang ada di sini tidak bisa dibantah istilahnya dalam konteks apapun, tidak bisa dibantah karena kan ini kejadian yang di lapangan. Jadi seumpamanya kalau kenyataannya memang 176 di lapangan, tidak mungkin angka ini diturunkan ya. Sama dengan ini, semua angka ini kenyataan, umpamanya kenyataan di lapangan seperti ini, maka angka ini tidak bisa dibantahkan karena angka yang ada di sini mempengaruhi hasil hitung yang ada di sini ya. Jadi semakin realisasi mendekati target, dia akan nilainya semakin bagus. Kecuali umpamanya di sini realisasinya itu cuma 100 atau umpamanya di sini cuma ada 80 atau 90, maka otomatis pasti di sini nilainya 50 doang. Ya, jadi ibaratnya seperti itu. Jadi angka yang di sini itu tidak bisa
dibantahkan gitu, seperti itu ya. Kalau dia nilainya sangat bagus, artinya jangan dipertanyakan. Berbeda hanya kalau di sini di di sini orientasi pelayanan, integritas, kemudian komitmen dan disiplin. Ini sebetulnya adalah nilai subjektif pimpinan ya, nilai subjektif. Artinya nilai pendapat subjektif pimpinan berdasarkan nilai-nilai objektif yang dilihat pada individu itu. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya ini nilai subjektif dari pimpinan, tapi tentunya berdasarkan pandangan objektif dia. Nah, cuma di sini saya sudah buatkan rumus biar nggak setengah mati lagi membubuhkan nilai. Nah, ini saya sudah buatkan. Saya sering-sering bahas di video saya sebelumnya dan sering-sering saya bahas di pertemuan yang lalu-lalu, bahwa ini akan nilainya tiap tahunnya naik sebesar 0,5 ya tiap tahunnya, dan walaupun sampai pensiun itu walaupun naiknya 0,5, dia tidak akan mentok sampai 100, dia hanya mungkin mentoknya sampai 92 atau 93 ya. Lanjut ya, ini sudah clear ya, ada lagi pertanyaan dengan ini? Pusma punya, oke, punya versi itu sudah ya, sudah clear ya. Kemudian di sini ada punya siapa tadi, yang mana nih? Oh ya, ini. Oke, masih terdownload. Oke. Kemudian ini ada punya Nurani ya. Nuraini. Oke, sorry. Salah sebut. Oke, kita langsung ke SKP-nya. Oke, 18,49. Oke. Apanya yang mau ditanyakan ini? Mana yang punya ini? Halo? Tadi orangnya nongol ini nih. Ini Pak. Apanya? Kedengaran Pak? Ya, kedengaran. Lanjut. Ini kan mulainya Oktober 2021. Oke. Jadi saya coba buat misalnya Oktober sampai Desember. Betul. Ya. Nah, saya dapatkan nilainya di pengukuran SKP-nya itu nilainya cukup. Ini ya. Apa cukup atau harus baik gitu? Harus baik. Jadi gini. Ya sudah ditambah cukup. Ya. Oke. Jadi ini sebetulnya saya sudah bahas juga di video kemarin, bukan, di pertemuan kemarin. Jadi contohnya ya, ini hasilnya mungkin sudah otak-otak tadi juga, tadi malam ya. Ternyata hasilnya maksimalnya ini nilai sedang ya. Tentunya nilai ini kondisinya tidak bagus ya. Kondisinya tidak bagus. Nah, jadi karena periode kerjanya singkat ya, 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, otomatis untuk angka kreditnya 18,38 ini tidak bisa terpenuhi dalam waktu ini, kan untuk kebutuhannya untuk 1 tahun deh. Ini kebutuhan untuk 1 tahun ya, 1 tahun. Nah, kalau ini dibagi setiap bulan ya, kita bagi ya, kita coba bagi 18 itu dibagi 12 bulan, nilainya setiap bulannya itu cuma 1,5 ya, 1,5. Kemudian karena kita udah dapat tiap bulannya, kita coba kalikan dalam waktu 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan itu sebetulnya punya Mbak Nuraini ini hanya sebesar 4,5 atau 5 ya, dalam kurun waktu 3 bulan, yakni dari Oktober sampai Desember. Oke. Jadi di sini harus diturunkan nih kegiatannya, ini harus diturunkan menjadi 4,5 atau cuma 5. Kita lihat hasilnya dulu berapa sih yang didapatkan. Nah, 9. Atau mau mengikuti hasilnya ini ya, 9 ya.
mau ngikutin hasilnya ini 9 bisa juga nggak apa-apa karena udah terlanjur jadi. Jadi caranya itu menyesuaikan bukan lagi 500 angka kredit, tapi menyesuaikan ini 129 ya. Nah, maka supaya di sini nanti nilai capainya tidak 5,5. Nah, ini saya contohkan ya. Ini poin 1 saya turunkan menjadi 130 ya. Saya contohin di sini yang tadinya 500 kemudian realisasinya menjadi 129. Nah, ini saya jadikan rubah targetnya menjadi 130. Sini saya rubah jadi 130. Nah, nanti otomatis di nilai SKP-nya juga berubah nih. Nah, langsung menjadi 92. Jadi dikondisikan ya. Dikondisikan. Jadi target sama realisasi itu harus dikondisikan. Nah, ini sama juga ini 66. Ini dinaikkan di sini dirubah menjadi 70 ya. 70. Nah, sini juga rubah jadi 70. Ini juga sama, yang 500-nya dirubah menjadi 130. Nah, otomatis nilai SKP-nya nanti nah, ya kan berubah nih. Nah, kalau sudah dirubah dikondisikan semua seperti ini nilainya, nanti otomatis berubah nih. Nah, ya kan langsung berubah naik. Tadinya kategori sedang 51 ya, langsung berubah naik jadi kategori cukup. Nah, nanti kalau udah dirubah semua pasti akan nilainya akan sangat baik di sini ya. Paham Mbak Nureni ya? Paham. Dari Poso, oke. Jadi nanti untuk tahun berikutnya kita ubah lagi SKP-nya. Ya, nanti untuk tahun berikutnya baru kemudian sasarannya ini 18,35 ini berlaku. Oke. Nanti insya Allah ini terkejar kok dengan nilai 9 tadi ditambah 18,3 ini dalam 2 tahun berarti 2 tahun 9 bulan ya. 2 tahun 3 bulan ya, sudah terkejar itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi caranya tadi tuh ya untuk memperbaiki agar nilainya di sini enggak down ya. Ini terutama di sini. Pokoknya ngontrolnya di sini. Ini harus rata-rata 76 ya. Nilainya harus rata-rata 76. Oke. Salah satu cara menyiasatinya tadi ya seperti tadi. Target menyesuaikan hasil realisasi. Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup sampai cukup. Oke. Untuk sekarang cukup ya. Oke. Kemudian saya bahas lagi punya Mas Sofani Rido. Mudah-mudahan ini kalau Mas Sofaninya ini nitip pertanyaan aja sih tadi ya. Oke. Kalau untuk punya Mas Sofani ini pertanyaannya panjang sih dari atas ya. Mana nih? Ini kayaknya disimpulkan di sini. Dupak yang lama saya dulu periode Januari sampai Juni 2020. SK fungsional. Oke, database-nya dulu dibuat input 100, kemudian bla 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 di SK keluar 127, sekian. Saya sekarang disuruh buat dupak periode Juli 2020 sampai Juni. Oke. Untuk melanjutkan dupak yang dulu ini saya harus gimana Om? Oke. Saya langsung masukin angka kredit di database yang tertera di SK fungsional. Oke. Jadi kalau sudah keluar mudah-mudahan Mas Sofaninya juga bisa ngikutin lewat di HP atau mungkin bisa lihat di YouTube-nya nanti. Nah, kalau sudah punya angka kredit 127 ini sudah diterbitkan paknya atau SK fungsionalnya. Sudah terbit ya. Jadi ini langsung 127 ini langsung dientrikan di sini di angka kredit sini di angka sini. Oke, ini masih penggunaan aplikasi yang sangat pertama banget ya. Ini saya nggak tahu yang versi berapa ini, tapi yang jelas belum ada versinya sih di atas ini, masih tahap awal banget. Jadi nggak apa-apa. Jadi di sini dientrikan 127 ya,
127, berapa tadi itu ya, saya nggak hafal. 127,075. Nah ini kalau aplikasi saya yang dulu ini langsung terbagi 2,5 tahun itu langsung mendapatkan hasil 4,7. Jadi karena Mas Sofan ini sudah beli yang premium, jadi saya beralih ke yang premium aja biar enak ngejelasinnya. Saya mana ini? Ya. Mas Sofani S1 ya, oke. S1 sekarang dari 3. Oh, sudah mau menuju oke. Dari 3. Oke. Oke, jadi Mas Sofani kalau ngelihat ini, jadi sini S1 ya, saya perbaikin dulu. Ini S1, anggaplah namanya udah benar. Kemudian karena posisinya masih di 3A ya, masih 3A 120-an tadi. Penata muda, nanti pilihnya di sini penata muda ya. Penata muda mana ini? Penata muda. Jangan langsung pilih di sini mentang-mentang mau menuju ke 3B, jangan pilih 3B ya. Salah nih. Ke nanti angka kredit yang mau dituju nanti terlalu jauh loncatnya ya dari sini, dari 3A. Karena kalau milihnya 3B berarti nanti target sasarannya ke 200 nih. Aplikasinya begitu. Jadi kalau kita milihnya 3B di sini milihnya 3B berarti nanti dia mau menuju ke 3C. Akhirnya angka kredit yang mau diburu ya, nilainya umpamanya 100, saya contohkan seperti ini ya. Saya praktekkan aja apa yang saya maksud. 3B itu penata muda tingkat 1, oke. Kemudian di sini angka kreditnya 120 berapa tadi ya? 127,05. Nah, angka kreditnya 127,5. Kalau dia mau ke, berarti dia ini mau ke 3J, padahal ini angka kreditnya dalam kondisi 3A ya di sini. Sini 120-an, berarti dia mau loncat ke sini. Akhirnya selisihnya terlalu jauh nih, terlalu jauh untuk menuju ke 200. Padahal yang dia mau tuju itu 3B ya. Akhirnya nih angka kreditnya besar nih. Angka kreditnya besar 28, padahal harga maksimalnya itu 12,5 aja. Nah, seperti itu yang ditakutkan ya. Oke, jadi hati-hati dalam penggunaan aplikasinya. Di sini kita kembalikan ke kondisi normalnya penata muda ya. Jadi mau ke 3B dari ya, tetap di sini 3A, kemudian mau ke 3B, pilih 3A mau ke 3B sini ya. Kemudian karena ini posisi menguntungkan ya, posisinya menguntungkan, sudah 120 tujuan, sisa hanya mengejar, kalau 150 berarti sisa hanya mengejar 23 ya, 23 angka kredit. Berarti di sini bisa dikurangin nih tahunnya ini. Coba kita tes 2 tahun. Nah, berarti dalam kondisi 2 tahun udah bisa karena udah besar duluan di sini, sudah angka kreditnya udah besar duluan. Ya, tidak perlu ngejar ke 2,5 tahun. Ya, karena ini harga pasal 30-nya itu maksimalnya 12,5, sedangkan nilai sasarannya sendiri 11,475. Jadi bisa ngambil 11,4 ini, bisa juga ngambil 12 ini tadi ya. Oke, seperti itu. Kemudian saya kembali ke sini. Udah ya. Tadi menerangkan bagaimana cara menginput database-nya. Tadi pertanyaannya apa lagi? Oke, untuk periodenya ya, periodenya. Untuk periodenya sendiri, cara bikinnya itu mana nih? Oke, salah. Kok salah klik lagi? Oke. Untuk periodenya sendiri dari
Jadi periodenya itu per tahun ya, tidak lintas tahun, tidak lintas tahun ya. Sorry salah. Di mana saya mengentrikannya, bagus. Jadi umpamanya nih disuruh ya dari Januari sampai dengan Juni, kemudian Juli sampai dengan Desember. Nah, nanti di periode berikutnya berarti dari Januari lagi. Ini kan sudah nih Mas Sofia. Nanti kalau ngeliat YouTube-nya, ini kan sudah dari Januari sampai Juni sudah, berarti sekarang tinggal dari Juli ke Desember di tahun yang sama. Jadi di tahun 2020 ya. Oke. Nanti untuk di 2021-nya itu berarti dari Januari sampai dengan Desember ya. Desember 2021. Jadi cara bikinnya itu seperti ini. Nanti di Desember nanti diterbitkan pak lagi. Nah, makanya pak itu sebetulnya diterbitkan tiap tahun. Kecuali pada saat mau mengajukan mengajukan angka kredit. Ada yang mau join nggak? Kecuali umpamanya tahun 2022 nih mau mengajukan pangkat ya, makanya nanti terhenti lagi dia. Jadi harus terbit lagi paknya di sini di Januari sampai umpamanya Juni ya. Karena mau diterbitkan pangkatnya di Oktober ya. Karena ada 2 kali periode pangkat April sama Oktober. Jadi kalau yang ngikutin Oktober berarti dia harus bikin Januari sampai Juni nanti supaya di Oktober dia bisa keluar ya. Jadi di sini telah terpotong lagi nanti di sini terbit lagi pak. Nah, kalau umpamanya tidak ada periode kepangkatan di situ di waktu Januari sampai Desember, maka harus bikin dupak Januari sampai Desember. Nanti di akhir Desember baru dibikinkan pak. Nah, oke, jadi seperti itu mekanismenya ya. Oke, mudah-mudahan berarti bisa langsung dimulai bulan Julinya saya kegiatan bulannya ya Mas? Ya, nah ya oke. Bisa langsung nanti karena periodenya tadi mana? Juli ya, periodenya Juli sampai Desember, nanti ngisinya langsung di sini. Di bulan ini ya, di bulan sini. Bulan Juli sampai Desember. Ini nanti dikosongin. Ini dikosongin. Jadi nanti dia tidak supaya dia tidak terakumulasi di dupaknya di akhir tahun sini. Jadi ngikutin tadi Mas ya yang yang saya bahas cara ngentry database-nya tadi. Yang di sini ya ngikutin ya. Tinggal masukin angka kredit yang di FK fungsional, kemudian masuk ke tindakan yang buat bulanan itu ya Mas? Iya, betul. Iya. Jadi tinggal masukin angka kredit sini yang sudah dicapai 127, kemudian nanti milihnya mau berapa tahun berdasarkan petunjuk tim penilai. Sebenarnya bisa 2 tahun ya, bukan 2 tahun setengah bisa. Ini bisa 2 tahun karena keuntungannya Masnya sudah angka kreditnya udah besar duluan ya, 127. Jadi bisa memaksimalkan sini 12,5. Kalau saran saya sih ambil 12,5 ya. Jangan 11. Kalau ini kan hanya menghitung perkiraan aja supaya tidak melewati batas di sini. Oke. Itu aja ya. Lanjut lagi, kita ini nanti sampai sebelum asar ya. Ini udah lama lagi. Jadi saya agak cepat lagi sedikit. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas? Sementara mungkin itu aja Mas, terima kasih. Oke. Ada apa saya konsul lanjut. Oke, konsul di WA aja. Oke, lanjut. Kemudian punya siapa lagi ini? Izin bertanya Bang. Oh iya, punya Mas Anton ini. Kenapa Mas Anton? Itu yang di grup tempo hari Bang, kan itu hari kalau untuk pendidikan terapi ya. Yang kan katanya di
Di masternya untuk nilai ijazah diganti dengan 150 ya. Ya, betul. Jadi karena ini kan saya sudah selesaikan sampai 2023 yang saya bikin tapi nilai akhirnya cuma 303 padahal sudah maksimal SKP-nya sampai udah bagus dong, sudah sampai 300 kan, memang targetnya 300. Oh iya, tapi itu kan SKP-nya memang sudah saya ambil yang 2022 sampai 2022 dan 2023 SKP-nya 37,45, tapi lebihnya cuma 3 poin nanti di Juni 2023 yang saya bikin begitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. 3 itu udah tinggi. Nanti kelebihan 3 itu sangat bermanfaat itu buat berikutnya. Jadi saya rasa nggak ada masalah. Kalau itu bang, yang anunya nilai ijazahnya bagaimana caranya itu diganti? Yang di master. Oke. Kan kalau menurut yang Mas sampaikan di grup. Ya. Nah jadi. Formal dan memperoleh gelar ijazah diganti 100 itu diganti dengan 150 ya. Jadi ini ya. Ini data master, jadi nilai ijazahnya itu diganti dengan 150 di sini ya, nurse ini. Jadi otomatis S2-nya berubah ya harganya. Otomatis S2 berubah harganya. Sama rasanya, sama, harganya sama. Jadi ini tinggal di copy, kemudian enter di sini ya, 100 ini. Ini ganti 150. Oke, udah jadi. Nah, kemudian kita beralih ke dupaknya. Ya, udah jadi tadi ya, udah jadi dupaknya. Ini masih terjadi 100 ya, kondisinya masih 100. Nah, ini kalau ada seperti ini, jadi langsung ke poin sini ya, poin ini kok S2, memang S2 ya. Ini salah milih pendidik. Ini Oke, jadi di sini ya, di sini ini ada angka 100, ini angka 100 di ujung. Di ujung sini ada angka 100. Jadi saya contohin ini ya, ini selnya. Ini ada ujung di sini 100, ini diganti jadi 150. Tapi kalau nggak berani ganti, nanti kirim aja filenya ke saya gantikan. Oh, ini belum terganti ya. Oh iya, nggak berani utak-atik rumus. Oke, kalau nggak berani utak-atik, kirimkan aja filenya ke saya, nanti saya rubahkan ya. Takutnya saya. Karena ini prinsipnya di rumus ya, ada yang keliru. Saya kira kemarin saya pikir dengan merubah data master terubah juga di sini. Ternyata ada rumus lebih kompleksnya lagi di dupaknya. Jadi teman-teman kalau ingin penyesuaian ijazah mengalami kendala harga ininya di sini, harga pendidikannya mengalami kendala, nanti langsung kontak ke saya aja. Jadi yang dimaksud penyesuaian ijazah di sini Mas, yang sebelumnya D3 menjadi S1 nurse ya? Ya. Nah, kemudian untuk penyesuaian ijazah sendiri ya, kita langsung bahas aja penyesuaian ijazah. Ini adalah saya agak cepat sedikit ya, karena sudah hampir memasuki waktu asar, nggak lama lagi. Mana nih? Oke. Jadi kalau untuk penyesuaian ijazah yang contohnya dari ini, saya ganti dulu dari D3 nih. Dari D3 kemudian untuk penyesuaian ijazah itu yang tadinya umpamanya 2C, yang tadinya duduk di 2C, sudah punya ijazah nurse, itu tidak bisa langsung ke posisi langsung ke posisi sini ya, tidak bisa langsung ke posisi 3B. Tidak bisa langsung posisi ke 3B. Ini rasanya saya sudah bahas di grup juga. Dia harus duduk
di jenjang terampil tertinggi ya. Di sini ya, di pengatur jarak, jadi harus duduk di 2D dulu. Ya, nanti setelah duduk di 2D berdasarkan surat edarannya kemarin itu. Kenapa? Oke, sorry ada kendala sedikit tadi. Nanti kalau sudah duduk di 2D, kemudian otomatis dia kan akan ke golongan 3 ya. Ke golongan 3. Nah, ketika dia sudah duduk di golongan 3, maka seketika itu dia langsung bisa penyelesaian ijazah juga. Nanti dari pihak BKD langsung otomatis kan langsung disesuaikan. Jadi pas naik pangkat, pas penyelesaian. Jadi metodenya seperti itu. Jadi tidak duduk dulu di golongan 3 kemudian disesuaikan, tidak. Jadi bersamaan ketika dia naik pangkat hendak menuju ke golongan 3 kemudian langsung juga disesuaikan ijazahnya. Jadi metodenya seperti itu ya, berdasarkan surat edaran kemarin. Sebetulnya sebelum surat edaran kemarin itu keluar di permenpan masing-masing jenjang itu sebelumnya sudah memberikan aba-aba seperti itu, cuma bahasanya tersirat, cuma harus dibaca pelan-pelan betul baru bisa dimengerti, oh ternyata seperti ini maunya ya. Cuma karena ini surat edaran baru penegasan, jadi biar tidak samar-samar lagi bahasanya ya, seperti itu. Nah, untuk pengusulannya sendiri karena jadi teman-teman harus posisi di 2D dulu ya, posisi di 2D dulu. Jadi saya anggap di 2D pengatur ya, saya contohin dulu pengatur. Ketika sudah di 2D kemudian barulah bisa langsung nanti loncat ke 3B sini ya, langsung bisa loncat ke 3B dengan menunjukkan ijazahnya. Nah, contohnya seumpamanya nilai ijazahnya nilai pada saat itu ya 82 yang saya kasih contoh 82, sekian. Nah, maka angka kredit yang yang mau dituju ini dari 80 ke 150 ya. Jadi kita langsung jadi hitungan mandiri sendiri ya, karena dia langsung loncat. Jadi ini 150 dikurangin dengan 82, umpamanya angka kreditnya 80 ada di saat itu ya. Jadi selisihnya 67. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya di sini di data masternya itu dikatakan 25% ya. Harga ijazahnya itu 25%. Mana ya? Nah, ini ya, harga ijazah memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas perawatnya ya. Harga ijazah 25%. Jadi ketika harga ijazah nurse itu 150 ya, 150 di sini ya. Kita hitung lagi sama dengan 150 dikalikan 25%. Nah, otomatis nilai ijazahnya itu sudah punya bobot kredit sebesar 37 ya. Jadi dia sudah punya bekal ijazah dengan nilai bobot kredit 37. Berarti nanti di sini ini saya sama dengankan dulu ya. Nah, berarti ini tinggal dikurangin. Ini tinggal dikurangin 67 tadi dikurangin ini ya. Berarti tinggal mencari 60 angka pelayanan ya. Berarti tinggal mencari angka kredit 30 angka kredit pelayanan dalam kurun waktu 2 tahun atau sesuai dengan instruksi tim penilainya. Karena kalau ini dibagi dalam periode 2 tahun, kita coba ya. Nah, 15, sekian ya. Padahal targetnya itu cuma 12 ya, 12,5. Berarti harus 2 tahun setengah ya nunggunya lagi ya, bersabar lagi 2 tahun setengah ya. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi tinggal mencari ini ya, angka kredit 30. Berarti kalau dibagi dalam 2 tahun setengah ya, ini bisa dibagi dalam 2 tahun setengah. Teman-teman bagi 2 sendiri, 2 tahun setengah berarti 11 ya, 11,75 atau bisa ngambil 12,5. Jadi
12 ini tetap ini mencari 12,5 ya dalam 1 tahunnya untuk penyelesaian ijazah di sini nanti. Nah, kemudian harga nanti kemudian di sini di database dirubah ya. Nanti di sini di database-nya dirubah sebesar 30 tadi ya, harga hitungan ini. 37,5 ini tadi dirubah di sini ya. 37,5 ya. Di sini bukan persen lagi. Ini dirubah semua. Oke, saya hilangin persennya dulu. Oke, udah jadi. Nah, nanti ini teman-teman masukkan nih unsur pengembangan di sini di SKP-nya. Cari. Mana ini unsur pengembangan? Ini D3 ya. Sorry. Nanti tadi data masternya mana? Sorry, saya cari dulu data masternya yang. Nah, ini juga dirubah juga ya. Sorry, tadi ini dirubah juga. Yang D3-nya karena posisinya dia di D3 ya. Karena posisinya tadi D3. Kita cek lagi di sini. Mana unsur pengembangannya tadi? Nah, ini. Kita cek. Oke. Udah menjadi 37,5 ya. Oke. Jadi tetap entrikan satu aja di sini. Nanti di mana tanggal ijazahnya teman-teman terima di tahun berapa nanti dientrikan di sini. Pokoknya terima ijazahnya di bulan 10 nih tanggal berapa nanti dientrikan di sini, disesuaikan aja. Langsung entrikan satu aja. Entrikan satu di situ tek udah langsung muncul 3,75. Nanti di dupaknya juga akan muncul nilai 37,5. Nah, jadi cara begitu ya cara melakukan pengusulan ya. Pengusulan angka kredit untuk penyelesaian ijazah. Oke. Lanjut. Sampai di sini ada yang mau dibahas tentang penyelesaian ijazahnya? Enggak ada? Atau sudah paham? Pak, Ya. saya ingin bertanya Pak Ya. mengenai penyelesaian ijazah. Saya kan SK terakhir tahun 2017. Terus kan saya kuliah Pak. Dan selesainya di Desember 2020. Kalau secara reguler saya sudah naik pangkat ya Pak. Tapi pada saya catat dulu tahun berapa kuliahnya? Mulai kuliahnya tahun 2017. 2017. Oke, terus selesainya? Lulusnya terima ijazahnya Desember 2020. 2020. Oke, terus itu kan awalnya saya melakukan penghentian fungsional. Penghentian fungsional terus saya ajukan kembali SK fungsionalnya itu terbit 1 Maret 2021. Saya mau usul kenaikan pangkat dari 3C ke 3D. Kira-kira saya apa yang harus saya buat Pak? Sekarang 3 sudah pernah di sekarang 3C ya. Sekarang 3C mau ke 3D. Oke. Jadi ini golongannya udah tinggi duluan ya daripada tingkat keahliannya yang nanti mau dituju ya. Ini jadi kasusnya nanti tidak lagi di tingkat ahli pertama ini kondisinya seperti ini ya. Karena kalau kan di posisi 3C nih, 3C berarti dia nanti berada di tingkat ahli muda nih. Nah, caranya kalau untuk mau menuju ke ke 3C tidak serta-merta juga hanya dengan menyusun dupak seperti yang saya sudah contohkan tadi. Ada tambahan harus lulus uji kompetensi ya melalui mekanisme perpindahan jabatan lainnya. Tapi persyaratannya harus lulus uji kompetensi. Ukom, harus ikut Ukom agar bisa langsung duduk di perawat muda ahli muda.
Kalau tidak mengikuti hukum, hanya menyusun dupak seperti yang saya jelaskan tadi, maka nanti langsung duduknya hanya di sini. Ini kok macet. Nanti duduknya di ahli pertama, bukan di ahli muda ya. Kalau tidak. Pak, saya untuk fungsional udah ahli, Pak. Sudah ahli. Iya, sudah ahli. Sudah ahli apa di 3C? Bidan muda. Bidan muda. Ih. Oh, sudah ahli, berarti aman dong kalau begitu sudah ahli. Kok kira baru mau mengusul. Maksud saya untuk dupaknya saya buat dari bulan 3 atau bisa mundur di bulan Januari 2021. Oke, pemberhentiannya tanggal berapa dulu, di tahun berapa ini? 2017 pemberhentiannya? Pemberhentiannya saya lupa tanggalnya, tapi pada saat pengangkatan kembalinya itu di 1 Maret 2021. Oke, jadi gini ya. Ini ada tanggal, ini ada tahun periode ya. Ini saya jadi sini. Jadi selama 3 tahun ini mbaknya ini terhenti ya. Anggaplah seperti itu ya, terhenti dari angka kredit. Jadi selama 3 tahun ini angka kredit apapun di sini tidak boleh, tidak ada gitu ya, dianggap tidak ada memang, dan tidak boleh dibuat karena sudah terhenti di tahun selama periode tugas belajar ini. Jadi dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, yang boleh dibikin dupak angka kreditnya itu 2007, umpamanya 2017-nya umpamanya berangkatnya di bulan 6 nih, bulan 6 umpamanya berangkat double dari 2017, maka yang bisa dibikinkan angka kreditnya itu mulai dari bulan 5 sampai bulan 1 2017. Nah, gitu ke bawah. Nanti angka kredit di bawah 2017 ini umpamanya 2016 2015 itu bisa angka kreditnya sama angka kredit di sini umpamanya 2020 berapa tugasnya berapa di bulan berapa tadi 2020 anunya tugas belajarnya Desember. Oke, Desember. Berarti nanti periode di bawahnya ini sama periode di atasnya 2020 berarti Januari ya. Berarti Januari 2021 itu baru dibikin angka kreditnya ya di sini. Jadi periode yang sebelumnya di sini sama yang di sini setelahnya di sini. Itulah yang dibikin angka kreditnya untuk diajukan ke sekarang 3D menuju ke 3D ya. Seperti itu. Itu yang diajukan. Tapi kalau umpamanya angka kredit ini sudah pernah terpakai, yang periode 2017 ini 2017 ke bawah ini sudah pernah terpakai untuk menuju ke jenjang ahli mudanya tadi sudah pernah terpakai, maka yang dibuat itu yang setelah ini lagi 2000 ini Januari 2021 kalau ini sudah pernah terpakai. Seperti itu. Berarti Pak untuk angka kredit tidak melihat SK fungsional itu keluar, Pak? Bisa juga melihat berdasarkan SK fungsionalnya. TMT-nya tanggal berapa? TMT fungsionalnya tanggal 1 Maret 2021. Tanggal 1 Maret. Oh, berarti sudah pernah digunakan semuanya. Berarti ya udah tinggal tanggal 1 Maret itu berarti mulainya. Lebih bagus menggunakan TMT ya, TMT, karena artinya kalau sudah terbit TMT berarti angka di bawah TMT itu sudah pernah angka kreditnya sudah pernah digunakan semua. Jadi jenjang seluruh waktu di bawah TMT itu sudah pernah dipakai untuk mengajukan angka kredit. Baik Pak, itu saja. Itu aja. Berarti ya. Kalau misalnya SKP tetap dari Januari ya Pak? Januari. Kalau SKP-nya, kalau dalam hal untuk dijadikan dupak itu berdasarkan TMT, tapi kalau dalam hal SKP dari Januari. Paham nggak maksudnya? Paham ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ini ada lagi yang chat. Oke, lanjut dinas. Oke, silakan berlanjut dinasnya. Semoga lancarkan. Ini Bang, untuk pengisian untuk per hari apakah ada jumlah maksimal ya Bang? Jumlah maksimal. Oke. Nih.
Oke, ini sudah dibahas tadi. Untuk pertanyaannya jumlah maksimal harian maksimal ya. Untuk harian maksimalnya tidak ada sih batas maksimal hariannya, cuma di sini saya sudah ngasihkan rambu-rambu. Untuk pertanyaan yang tadi apakah ada jumlah maksimal hariannya, kalau di aplikasi saya sudah ada rambu-rambu. Ini adalah target bulanannya. Kemudian nanti kita bikin target hariannya. Kemudian contohnya di sini nggak ada ya. Saya contohkan mana tadi ini. Mudah-mudahan ini ada. Oke, ini pun nggak ada. Tadi ada ya. Yang mana ya? Mudah-mudahan ini ya rasanya. Oh, yang mana tadi aja? Aduh, ini kali. Kok kembali ya? Oke, sabar dulu ya. Saya ingin melihatkan. Sebenarnya kalau untuk di bulanan itu nggak ada target. Ini. Sebenarnya kalau untuk di bulanan tidak ada target berapa sih jumlah yang harus dicapai, nggak ada ya. Angka kredit berapa sih jumlah tiap bulannya harus dicapai, nggak ada nilai baku setiap bulannya harus sekian. Cuma kalau di aplikasi saya sudah ngasihkan aba-aba seperti ini, bahwa ini jumlah kegiatan dalam 1 tahun. Nah, ini jumlah kegiatan tiap bulannya ya, ini 16, 37. Nah, kegiatan yang ada ini, jumlah yang ada ini kita pindahkan dalam di setiap bulannya seperti ini ya. Nah, kemudian dari sini kita cari hariannya sih berapa sih, dari 16 ini berapa sih hariannya, ya berapa sih hariannya. Nah, seperti ini. Ternyata hariannya itu sebesar 1 dalam 1 bulan ya. Rata-rata 1. Ini rata-rata 1,5, ini rata-rata 1,3 ya. 1 atau 2. Sama ini sama juga 1 atau 2 tiap harinya. Kemudian lanjut, ketika udah ketemu rata-rata hariannya di sini, maka tentunya di sini begitu mudah mengisikan angka ya kalau sudah ketemu nilai hariannya. Jadi seperti itu. Mengapa saya tidak mengatakan tidak ada angka target khusus di setiap bulannya, karena ini kan bersifat fluktuatif. Pasien itu bersifat fluktuatif. Walaupun kita sini sudah targetkan setiap bulannya 16, bisa jadi pasien di bulan itu datangnya cuma 13. Jadi tidak ada harga khusus ataupun bahkan angka kredit khusus sekian per bulan, nggak ada ya. Tergantung pasiennya. Walaupun di sini kita sudah nentuin harga ya. Ini hanya harga penentuan ya. Berapa sih yang harus kita capai dalam 1 bulannya itu. Nah, ini hanya target aja. Jadi itu ya pertanyaannya. Ini ada bertanya lagi lewat Telegram, Bang, saya baru gabung pemula. Oke. Oh iya, ini di skip dulu. Saya kira udah tergabung. Jadi itu ya. Siapa tadi yang bertanya mengenai harga tiap bulannya itu ya? Oke, ada pertanyaan lain lagi gak? Untuk membahas ini angka kredit pemeliharaan, saya rasa waktunya sudah nggak habis ya. Habis untuk tidak cukup waktu karena ini sudah menunjukkan waktu asar. Kemudian setelah asar, ba'da asar pun saya ada kegiatan lain. Saya harus ke pondok dulu melihat anak buah di sana. Untuk mungkin ini next time ya, atau bisa nanti teman-teman lihat di video saya. Ini saya sudah bikinkan video, cuma saya belum upload ke YouTube mengenai angka kredit pemeliharaan. Jadi setiap jenjang pendidikan, setiap jenjang itu ada harga untuk angka kredit pemeliharaan. Dan mengapa ada angka kredit pemeliharaan, silakan nanti teman-teman simak di video saya saja. Mudah-mudahan next time di pembelajaran berikutnya bisa saya bahas ya. Mungkin nanti di next session saya akan jadwalnya pagi, tidak lagi siang ya, karena kalau siang agak terbatas waktunya. Oke. Saya rasa cukup pembahasannya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham
apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan selama tergabung di grup teman-teman bisa paham mengenai SKP dan Dupak ya. Tapi saya rasa sudah paham semua sih, sudah pada lancar semua bikin SKP dan Dupaknya ya. Saya sangat bersyukur teman-teman sudah pandai bikin SKP dan Dupaknya sih. Itu sih poin yang penting, itu penting sudah lancar, sudah tahu caranya. Tinggal mungkin ada masih sisa-sisa pertanyaan yang membingungkan ya, nanti silakan lewat Telegram aja. Ya, yang terakhir saya kasih satu kesempatan bertanya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bang. Ya. Ini alur pembuatan SKP, Bang. Ya. SKP itu kan ada beberapa lembar, ada sasaran, ada penilaian. Terus ada untuk buat SKP itu harus buat Dupak atau buat Dupak dulu gitu, Bang ya? Atau mungkin Abang bisa jelasin ini awal tahun kita buat SKP, alurnya gimana? Apa dulu nih yang permulaannya apa, terus harus ada bulanan gitu, sehingga kemudian baru ditetapkan pak gitu. Oke, ya. Rasa sebenarnya Bang Juli ini sudah paham sebetulnya ini. Tapi nggak apa-apa. Ini buat yang lain ya. Jadi alurnya itu, ini lagi loading lagi. Jadi alurnya itu yang pertama harus dibikin itu SKP-nya dulu ya. Jadi yang pertama dibikin dulu itu alurnya SKP dulu. Kalau teman-teman sudah bikin SKP-nya, nanti tinggal bikin hariannya ya, hariannya. Tinggal ngisi hariannya. Seperti saya sudah jelaskan di YouTube cara membuat hariannya, bulanannya ya. Hari ini masih loading. Oke, kayaknya laptopnya berat. Jadi nggak apa-apa, sambil menunggu dia aktif. Jadi yang pertama ini ya, ini saya dalam keadaan hang seperti ini. Jadi yang pertama dibikin SKP-nya dulu, SKP-nya kemudian isikan bulanannya berdasarkan target dari SKP-nya tadi ya. Kemudian kalau untuk semesternya sendiri, kalau ini sudah diisi semua sampai dalam kurun waktu 6 bulan, nanti di semesternya tinggal filter-filter aja. Kemudian di Dupaknya gitu juga, tinggal filter-filter aja kalau memang itu tidak ingin ditampilkan semua. Kemudian berlanjut lagi sampai ke bulan 7, dari bulan 7 sampai ke bulan 12 ya. Kemudian rekap semester 2, kemudian Dupak semester 2. Kemudian baru ke bagian pengukuran ya. Nah, nanti di akhir tahun di sini teman-teman betul-betul harus teliti mengkoreksi ya, nilai capaiannya yang di sudut tadi itu. Di sini saya tidak bisa klik karena ini komputernya lagi kerja berat. Jadi saya tidak bisa melakukan clicking ya. Nih, lagi berat kerjaannya. Oke. Mungkin itu ya, cukup ya pertanyaannya ya. Saya rasa Mas Jul sudah paham ya, karena Mas Jul ini udah senior banget nih di grup. Makasih, Bang. Iya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Harap maklum keterbatasan waktu saya juga, karena ini juga, saya ada kegiatan lagi di luar. Kemudian ini juga sudah waktu menunjukkan waktu salat asar ya. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.